Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, sekarang kita masuk pelajaran Al-Quran Hadis bersama Ibu Yusmaniar SAG. Sebelum masuk kepada materi pelajaran, supaya pelajaran kita ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita mulai pelajaran dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam pembelajaran kali ini kita dihadapkan dengan kondisi COVID-19. Meskipun kita belajar di rumah dengan cara daring, Ibu harapkan anak-anak Ibu jika berkumpul atau keluar dari rumah, jangan lupa mempergunakan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan. Dan yang ketiga, silakan atur jarak minimal 2 meter. Materi pelajaran kita untuk Al-Quran Hadis kali ini yaitu fasih membaca Al-Quran dengan tajwid, membentuk sikap disiplin. Di dalam ilmu tajwid, kita menemukan cara membaca Al-Quran yang benar dan baik. Untuk bisa membaca Al-Quran yang benar dan baik, kita akan mempelajari ilmu tajwid. Waktu di kelas 8, Ibu sudah pernah mengajarkan kepada Ananda semua tentang mad. Apakah Ananda masih ingat? Yaitu pelajaran mad yang terdiri dari 2 macam, yaitu mad asli atau mad tabi'i, mad far'i atau mad tambahan. Di dalam mad tabi'i ada tanda-tanda huruf yang digunakan untuk mempelajari mad tabi'i. Hurufnya terdiri dari berapa anak-anak Ibu? Terdiri dari 3, yaitu huruf asli, alif, huruf waw, dan huruf ya. Nah, untuk mad far'i terdiri dari berbagai macam mad. Di antaranya, sekarang kita akan mempelajari mad far'i dalam bentuk mad lazim mukafaf kilmi. Kompetensi dasar dari mad lazim mukafaf kilmi yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim mukafaf kilmi. Indikator pembelajarannya terdiri dari 2. Yang pertama, menjelaskan pengertian hukum bacaan mad lazim mukafaf kilmi, dan yang kedua, mengidentifikasi bacaan mad lazim mukafaf kilmi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan siswa-siswi dapat memahami hukum bacaan mad lazim mukafaf kilmi. Sebelum kita masuk kepada pelajaran mad lazim mukafaf kilmi, Ibu ingin menjelaskan bahwasanya pelajaran mad lazim di dalam ilmu tajwid terdiri dari 4. Salah satunya yang akan kita pelajari adalah mukafaf kilmi. Dalam mengartikan mad lazim secara bahasa, mad artinya panjang, sedangkan lazim artinya pasti atau wajib. Mukafaf kilmi diartikan mukafaf dengan ringan. Kilmi artinya kalimat. Jadi, pengertian dari mad lazim mukafaf kilmi adalah
huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Maksudnya, huruf mad itu adalah mad asli yang terdiri dari huruf alif, waw, atau huruf ya. Jika dia bertemu dengan huruf yang berbaris sukun asli, artinya sukunnya tidak karena wakaf, terdapat dalam satu kalimat. Cara membaca mad lazim mukafaf kilmi dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harkat. Kita perhatikan contoh yang terdapat pada materi kita ini. Di antaranya ada kata al-ana. Nah, di sini Ananda perhatikan ada huruf A yang berbaris fathah, itu adalah tanda dari mad asli atau mad tabi'i. Setelahnya ada huruf lam yang berbaris sukun, dan itu yang menandakan dia sukun asli. Nah, untuk itu maka mad lazim mukafaf kilmi yang terdapat pada alif dan lam, di alif kita panjangkan 3 alif baru disambut sukun. Jadi kita baca bersama-sama. Itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita buka surat Yunus. Di dalam surat Yunus ayat 51 dan pada surat Yunus ayat 91 itu ada 2 buah contoh. Al-ana wa qad kuntum bihi al-ana wa qad asaita. Sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita ini, silahkan Ananda kalau ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan. Silahkan pertanyaannya nanti disampaikan melalui WA grup Al-Quran Hadis kelas 9. Nah, untuk itu karena waktu kita sudah habis, kita langsung membuat kesimpulan bersama. Pengertian dari mad lazim mukafaf kilmi adalah mad yang bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Panjang bacaannya 6 harkat atau 3 alif. Contohnya terdapat dalam surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Ibu harapkan nanti di rumah silahkan Ananda buat tugas. Silahkan buka surat Yunus ayat 51 dan ayat 91 dan diterapkan pelajaran kita yang berhubungan dengan mad lazim mukafaf kilmi. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Mari bersama-sama kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.